Halo, jumpa lagi bersama saya, Yanson Theophilus. Pada perkuliahan perancangan produk kali ini, kita akan membahas mengenai paten dan juga intellectual property, atau kekayaan intelektual. Intellectual property adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan hak eksklusif terhadap hasil rancangan karya yang sudah kita ciptakan. Ketika kita sudah mengajukan intellectual property atas satu karya yang kita ciptakan, dan sudah diterima, maka ketika orang lain mau pakai atau mau mengkomersialisasikan karya kita, dia itu harus izin dulu ke kita, begitu ya, termasuk dengan perlu adanya yang namanya royalti atau hak-hak tertentu, perjanjian tertentu untuk bisa menggunakan karya yang sudah dinyatakan milik kita. Paten merupakan salah satu intellectual property yang berfokus pada invensi sebuah pengembangan produk baru. Maka dari itu, terkait dengan perkuliahan perancangan produk, penting untuk kita memahami apa itu paten dan juga intellectual property. Harapannya, ketika kita sudah mengembangkan sebuah produk baru, di mana di situ kita adalah menjadi inventornya, maka kita seharusnya bisa mengajukan paten dari produk yang kita kembangkan tersebut. Sehingga ketika kita mau mengkomersialisasikan, orang itu nggak mudah untuk meniru. Ketika satu orang atau satu perusahaan mau meniru hasil rancangan produk kita, dia itu harus izin dulu. Kalau misalnya dia menggunakan tanpa izin ke kita, maka kita bisa men-challenge dia secara hukum. Dan kita boleh menuntut kerugian kepada mereka. Langsung saja kita mulai perkuliahan kali ini. Berikut merupakan beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, overview dari patents dan juga intellectual property. Lalu yang kedua, bagaimana step preparations ketika kita mau membuat sebuah paten. Lalu yang ketiga, saya akan membahas juga mengenai bagaimana sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia. Karena di setiap negara mungkin ada beberapa aturan dan juga regulasi dari pemerintah yang berbeda terkait dengan bagaimana kita mengklaim intellectual properties, di mana kita akan lebih fokus kepada pembuatan paten yang berkaitan erat dengan desain sebuah produk. Berikut merupakan referensi yang akan kita gunakan, masih menggunakan buku Urey dan juga Eppinger. Namun untuk bahasan kita yang ketiga, sistem hak cipta di Indonesia, saya sudah menambahkan berbagai referensi dari Direktorat Jenderal HKI, Kemenkumham Indonesia. Ini merupakan bagian dari pemerintah yang berfokus untuk mengatur sistem hak cipta yang ada di Indonesia. Mari kita mulai dengan overview dari patents dan juga intellectual property. Kita mulai dengan definisi. Berdasarkan definisinya, intellectual property atau kekayaan intelektual merupakan legally protectable ideas, concept, names, designs, and processes associated with a new product. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi sedikit di awal, bahwa dengan adanya intellectual property ini kita akan mendapatkan hak secara legal untuk mengeksklusifkan hasil karya yang kita sudah ciptakan. Di mana hasil karyanya ini sebenarnya ketika kita bicara tentang kekayaan intelektual itu cukup luas gitu. Bisa suatu ide, suatu konsep, suatu gambar, satu desain yang biasanya berhubungan dengan suatu produk tertentu. Nah, intellectual property dapat menjadi salah satu aset yang paling berharga di satu corporate atau perusahaan. Bayangkan ya, ketika kita mengembangkan satu produk baru, kita tidak punya kekayaan intelektualnya, kita tidak mendaftarkan dia sebagai paten. Ketika hari ini kita jual, besok-besok orang secara bebas untuk menjual hal yang sama persis, produk yang sama persis seperti yang kita sudah buat. Kita sudah capek-capek buat melalui proses penelitian dan juga pengembangan yang sangat panjang, dengan mudah ditiru orang besok-besoknya. Karena kita nggak punya legalitas hukum untuk melindungi produk baru yang kita kembangkan tersebut. Yang tadinya kita berharap bisa dikomersialisasikan sehingga pengembangan produk yang sudah berjalan kita bisa balik modal, at least ya, dan bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Tanpa adanya intellectual property, itu semua ditiru semua sama perusahaan-perusahaan lain. Kalau misalnya memang punya kans untuk menjadi berkembang, dan pada akhirnya perusahaan kita
nggak punya kekayaan ini gitu ya. Yang tadinya kita berharap bisa dapat keuntungan dari produk yang dijual, akhirnya kita yang susah-susah ngembangin, orang lain yang jual, orang lain yang bikin dia menjadi laku. Nah, maka itulah intellectual property ini bisa jadi aset yang sangat berharga. Di mana kita bisa mempunyai hak eksklusif untuk menjual, mengkomersialisasikan produk yang sudah kita kembangkan sendiri. Dan lagi, kalau memang kita tidak masalah nih, ya udah nggak apa-apa. Perusahaan lain mau bikin yang serupa dengan kita nggak apa-apa. Tapi kita tetap akan dapat royalti dengan besaran yang cukup besar ketika orang lain atau perusahaan lain mau mengkomersialisasikan produk rancangan kita. Meskipun dengan spesifikasi yang agak berbeda, tapi kalau kemiripannya itu sampai lebih dari 80%, bisa kita challenge dan mereka harus bayar royalti ke kita. Kalaupun kita misalnya membiarkan dia, begitu ya, membiarkan dia nggak langsung di-challenge, biarkan dia jualan dulu nih. Lalu setelah berapa lama, kita baru challenge dia di pengadilan. Kita boleh menuntut ganti rugi atas semua kerugian intellectual property yang sudah mereka jual, begitu ya. Setiap kali mereka menjual setiap produk, maka ada kerugian yang kita rasakan dan itu boleh kita challenge secara hukum. Nah, kenapa ada yang namanya intellectual property ini? Karena intellectual property itu sedikit berbeda dengan physical property. Physical property seperti rumah, seperti handphone fisiknya ya, itu bisa kita kunci supaya orang lain nggak curi. Yang bisa kita kunci, kita gembok supaya orang lain nggak curi. Tapi kalau intellectual property, sebuah karya yang ada di pikiran kita, yang kita tuangkan ke dalam sesuatu, baik itu musik, baik itu hasil rancangan produk, suatu metode baru, dan lain sebagainya, itu nggak bisa kita gembok sehingga orang lain nggak bisa curi. Orang bisa curi setiap saat, begitu ya, ketika, apalagi di era digital seperti ini, semua bisa diakses dari Google, misalnya, bisa dicuri kapanpun. Maka dari itu, intellectual property ini menjadi salah satu cara yang terbaik untuk melindungi aset kita, aset yang tidak berwujud, termasuk hasil rancangan produknya. Mungkin produknya bisa dibeli sama orang begitu ya. Orang semua punya produknya, fisiknya ya, tapi ide pengembangan produk hasil desainnya itu harus kita buat eksklusif. Terkait dengan intellectual property, tadi saya katakan bahwa salah satu yang berkaitan erat dengan desain sebuah produk adalah patents. Tapi ada baiknya kita juga belajar ya, ada apa saja sih sebenarnya intellectual property. Ini kita belajar pertama-tama dari buku Urey, ini kasusnya, konteksnya adalah di US ya, di Amerika. Nanti kita akan bahas di Indonesia, ada sedikit perbedaan terkait dengan sistem intellectual property di Amerika dan juga di Indonesia. Meskipun pada esensinya sama aja ya, fungsinya dan juga manfaatnya. Yang pertama, yaitu patents. Ya. Di mana patents ini merupakan salah satu intellectual property yang melindungi sebuah desain produk baru. Kalau di Amerika, patents itu dibagi menjadi 3, yaitu utility patents, design patents, dan juga plan patents. Nah, untuk plan ini nggak ada di Indonesia ya. Jadi di Amerika itu, kalau kita misalnya mengembangkan, mencampurkan misalnya mengawinkan silang antara satu tanaman yang sudah ada dengan tanaman yang baru, menghasilkan satu varian tumbuhan yang baru. Nah, itu kita bisa claim sebagai patents. Dan itu bahkan bisa kita namai sebagai nama kita. Itu yang plant patents. Tapi ini nggak closely related dengan desain sebuah produk ya, maka itu supaya kalian tahu aja. Lalu, yang closely related dengan pengembangan sebuah produk adalah utility patents dan juga design patents. Ya. Ini berkaitan dengan pengembangan sebuah produk baru. Namun bedanya adalah kalau utility patents, ini adalah patents yang terkait dengan fungsi produknya, dengan komponennya, dengan lebih ke keseluruhan dari si produknya, ya, termasuk mekanismenya, komponennya ada apa saja, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau design patents, ini lebih fokus ke coraknya, estetiknya, bentuk luarnya. Misalnya sama-sama botol, kita mau kembangin satu botol dengan bentuk luarnya beda-beda, polanya beda misalnya. Begitu. Itu kita bisa buat satu desain pattern baru, meskipun produknya sama-sama botol. Kurang lebih seperti itu ya bedanya antara utility patents dengan design patents. Untuk di Amerika dan juga di kebanyakan negara, itu sebuah patents bisa berlaku selama 20 tahun. Dari mulai dia didaftarkan. Ya, jadi setelah patents didaftarkan, biasanya akan ada proses
di bagian yang berwenangnya dulu untuk mencari benar nggak sih patents ini punya kebaharuan. Kalau memang dia sudah pernah ada sebelumnya nanti bisa ditolak. Jadi pasti ada beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa tahun untuk si orang pemerintahan itu ngecek bahwa patents ini memang benar-benar punya kebaharuan dan kebergunaan. Selanjutnya, yang kedua adalah trademarks. Trademarks itu semacam merek dagang kalau di Indonesia ya, merek dagang. Misalnya kemarin ada ribut-ribut tentang geprek bensu ya, geprek bensu di mana ada dua versi nih yang punya geprek bensu. Nah, itu juga termasuk dalam kasus trademarks ya, di mana ini biasanya merupakan satu merek yang mengasosiasi terhadap satu bisnis ataupun satu produk tertentu. Misalnya Nike ya, di mana dia logonya, namanya itu berafiliasi pada satu bisnis ya, di mana bisnis Nike sendiri kan menjual berbagai produk. Jadi trademarks ini bisa melekat pada sebuah produk, bisa melekat pada sebuah bisnis yang terdiri dari banyak produk. Untuk trademarks itu sebenarnya nggak harus diregistrasi, jadi beda seperti patents ya. Kalau patents itu kita harus registrasi, kita daftarin, lalu nanti selang berapa lama kita akan dihubungi apakah lolos atau tidak. Ada pemeriksaannya dulu. Sedangkan kalau trademarks itu, kalau di Amerika ya, itu nggak harus diregister. Tapi kalau misalnya kita sudah buat, terus ada yang menggunakan yang sama, kita bisa challenge bahwa kita duluan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, meskipun nggak didaftarkan, tapi ketika kita sudah membuat sebuah merek dagang, itu bisa melekat pada diri kita. Asal kita bisa menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Lalu ada juga copyright atau hak cipta. Ini juga ada di Indonesia ya, di mana copyright ini lebih melekat ke suatu karya. Jadi kalau patents itu lebih ke new products. Kalau copyright ini lebih umum ya, jadi bisa berupa karya buku, musik, video rekaman. Seperti saya merekam seperti ini, videonya itu bisa saya buat hak cipta, sehingga nggak boleh orang-orang perdagangkan video saya misalnya. Kalau di Amerika, trademarks dan juga copyright ini nggak boleh, nggak harus, nggak wajib diregister. Sedangkan kalau di Indonesia nanti kita akan bahas ya bahwa ada baiknya diregister. Kalau trademarks itu wajib, kalau copyright ini juga nggak wajib untuk di Indonesia, tapi bisa didaftarkan. Lalu yang terakhir adalah trade secret atau rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini tidak perlu didaftarkan secara legal sebenarnya. Tidak ada pendaftaran seperti patents kalau di Amerika. Kalau di Indonesia bisa didaftarkan, tapi juga nggak wajib. Jadi sifatnya kurang lebih mirip seperti hak cipta. Nah, rahasia dagang ini adalah sebuah perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan, atau antara grup perusahaan dengan grup perusahaan, atau antara perorangan dengan perorangan, yang sifatnya adalah mengikat perjanjian yang rahasia tersebut. Tujuannya adalah supaya menjaga rahasia dagang itu tidak bocor ke kompetitor lain. Karena rahasia dagang itu dinilai memiliki competitive advantage. Misal, kita bicara di industri smartphone. Di industri smartphone itu, kalian tahu ya bahwa salah satu pengembang panel AMOLED terbaik di dunia adalah Samsung. Jadi panel AMOLED-nya Samsung itu keren banget, harganya terjangkau sehingga Samsung ini masih ada di atas ya dalam bisnis panel AMOLED. Si Samsung ini tidak mengeksklusifkan panel AMOLED ini menjadi miliknya Samsung sendiri. Dalam artian, orang lain boleh juga membeli panel AMOLED yang diproduksi oleh Samsung. Makanya kalau kita lihat beberapa pabrikan seperti Oppo atau Xiaomi, beberapa panel AMOLED-nya ini itu juga beli ke Samsung, mereka nggak produksi sendiri. Dalam proses berdagangnya, Samsung ini bisa memberikan harga, spesifikasi, dan juga berbagai technical aspek dari panel AMOLED-nya ini secara berbeda-beda. Misalnya dia ke Xiaomi, harganya lebih murah, tapi spesifikasinya ada yang dikurangin. Terus nanti dia misalnya ke Apple dia spesifikasinya ditinggiin, harganya dimahalin. Tapi dia ada perjanjian lain macam-macam lah pasti ya, kalian tahu ya perjanjian sebuah bisnis itu bisa macam-macam, dan itu bisa didaftarkan sebagai trade secret, di mana perjanjian bisnis antara pembelian panel AMOLED antara Samsung dengan Xiaomi itu nggak boleh sampai bocor ke Apple, ke Oppo, dan lain sebagainya.
Kalau sampai itu bocor, bahwa si Apple dengar nih, loh kok si Xiaomi dapat panel AMOLED Samsung lebih murah misalnya. Nah itu bisa kita challenge ke orang yang membocorkannya secara hukum bahwa dia bersalah dan dia bisa dipenjara secara pidana maupun perdata, dia harus ganti rugi atas kerugian perjanjian dagang tersebut. Selanjutnya kita fokus ke patents aja ya, karena tadi overview aja supaya kalian tahu ada apa saja sih intellectual property sebenarnya. Nah, salah satu yang berkaitan erat dengan pembelajaran kita mengenai perancangan dan pengembangan sebuah produk baru adalah patents. Kenapa? Karena patents ini merupakan salah satu cara mengeksklusifkan desain produk kita. Seperti yang saya bilang, ada design patents dan juga ada utility patents. Saya sudah jelaskan ya bahwa design patents ini itu lebih banyak terkait dengan copyright mengenai ornamental design. Ornamental design itu berarti lebih ke visual design-nya, tampak luarnya seperti apa. Jadi design patents ini sebenarnya nggak banyak terkait dengan fungsi, nggak banyak terkait dengan mekanisme, dengan komponen-komponen yang digunakan itu nggak peduli sebenarnya. Yang lebih dipedulikan adalah ada perbedaan nggak dari tampak luar secara visual, secara estetik. Nah, ketika berhubungan dengan engineering design, jadi yang kita pelajari itu kan, jadi desain itu ada macam-macam ya, ada visual design, ada desain rumah, ada desain produk engineering gitu. Nah, kita kan sebenarnya di perancangan produk ini lebih banyak ke engineering design. Jadi kita mendesain fungsinya, lalu mendesain mekanismenya, komponen-komponennya, meskipun termasuk estetiknya juga ya. Tapi dalam hal perancangan produk yang kita pelajari di engineering design, ini lebih banyak ke utility pattern sebenarnya. Tapi tidak melepas kemungkinan juga kita mau mengajukan design patterns ya. Ini supaya kalian tahu aja bahwa sebenarnya ada yang namanya design patterns dan juga utility patterns. Di mana design patterns ini kita nggak harus punya satu platform yang baru, satu mekanisme baru, satu jenis produk baru. Tapi yang penting dia punya bentuk luar, ornamental design yang unik, yang punya kebaharuan di situ. Ini contohnya ya, di mana sebuah produk susu, sebenarnya ya botolnya gitu-gitu aja ya, pasti udah ada patterns-nya, patterns utility-nya. Tapi secara ornamental design dia unik dan kita bisa ajukan desain patterns yang baru, meskipun sama-sama botol susu. Selanjutnya adalah utility patterns. Ini yang mungkin lebih untuk kita di kaitannya dengan engineering design ini lebih kepake, lebih powerful ya. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengikat ornamental design, tapi dia mengikat desain sebuah produk secara keseluruhan. Prosesnya, mesinnya, lalu proses manufacturingnya, komposisinya, fungsinya, mekanisme, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi sebuah package yang menjadikan dia utility patterns. Lalu untuk utility patterns ini sebenarnya sampai sekarang mostly ini produk fisik ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, banyak software-software dikembangkan, juga mulai banyak invention dalam bentuk software. Tapi kalau software yang dipatenkan dalam utility patterns, biasanya ini dideskripsikan, software itu dideskripsikan menjadi sebuah proses atau sebuah mesin. Jadi si software itu menyatu dengan mesinnya. Misalnya Samsung software-nya itu nyatu sama si HP-nya, smartphone-nya. Begitu. Atau dijadikan sebuah proses. Jadi dalam patents kita juga boleh mematenkan sebuah metode yang termasuk dengan algoritma dari software yang kita kembangkan. Itu bisa kita patenkan. Requirement secara umum supaya sebuah patents itu diterima. Jadi patents itu kan tadi harus diperiksa ya, bisa aja ditolak. Itu yang pertama harus useful, harus punya kebergunaan. Nggak bisa kalian tuh bikin sebuah produk yang baru, tapi nggak ada gunanya. Meskipun dia ada kebaharuan, tapi dia pasti ditolak. Jadi harus ada gunanya. Dan nanti saat membuat deskripsi paten juga harus dijelasin manfaatnya apa produk ini dan lain sebagainya. Yang kedua jelas harus punya novelty atau kebaharuan. Kalau misalnya dia tidak punya kebaharuan, sama mirip sekali dengan produk yang sudah ada, pasti ditolak. Nah, kemiripannya itu segimana sebenarnya ini agak relatif, agak susah untuk diukur ya. Selama kalian itu punya kebaharuan yang cukup signifikan terhadap sebuah produk baru yang mau kalian kembangkan, itu cukup pede aja untuk masukin patennya. Tapi kalau misalnya kebaharuannya itu minim sekali, misalnya kalian mau masukin paten smartphone mirip sekali sama iPhone,
tapi kameranya, iPhone kan kameranya di samping, kalian geser jadi ke tengah, kalian mau masukin, pasti itu nggak akan lolos. Kebaharuannya sangat kecil sekali. Di Indonesia sendiri sebenarnya yang penting itu tidak punya kemiripan hingga 80% kalau secara aturan. Tapi tetap sebenarnya gimana yang meriksa ya, yang meriksa punya judgement juga yang enggak, sebenarnya kan utility patterns ini kompleks sekali, susah untuk kita menghitung 80% itu kayak gimana, akan ada banyak sekali parameternya. Tapi ya biasanya pasti dilihat juga ya, punya kemiripan yang tinggi atau enggak, untuk bisa di-ACC sebagai sebuah paten baru. Lalu yang ketiga adalah non-obvious atau extraordinary. Non-obvious itu maksudnya tidak bisa, satu invensi itu tidak bisa diduga dengan mudah, atau ordinary gitu. Jadi harus extraordinary. Maksudnya adalah satu invensi atau satu produk yang mau dipatenkan itu harus melalui proses yang memang, proses pengembangan yang memang perlu mikir panjang gitu. Nggak bisa kalian nggak sengaja gitu. Kalian punya sebuah produk, nggak sengaja jatuh, terus dia berubah bentuk jadi produk baru, terus kalian patenkan, itu nggak bisa gitu. Jadi dilihat juga sebenarnya nanti di deskripsi paten itu proses kalian untuk menghasilkan produk ini kurang lebih seperti apa. Jadi nggak boleh yang satu, bisa aja produk itu tuh baru gitu ya, belum pernah ada sebelumnya, tapi itu tuh berdasarkan hasil kebetulan. Atau berdasarkan hasil yang udah diduga-duga. Misalnya tadi ya, kamera HP, dari yang kameranya di samping, dipindahin ke tengah. Terus kalian mau jadiin satu paten baru. Nah itu nggak akan lolos dari aspek novelty dan juga non-obviousnya ini. Jadi itu tiga parameter utama kenapa sebuah patents itu bisa diterima atau ditolak. Lalu berikut ini beberapa isu ya terkait dengan legalitas dari patents yang perlu kalian pahami di sini. Ada banyak sekali sebenarnya kalau kita bicara dari sudut pandang hukum, tapi saya hanya rangkum yang kalian rasanya perlu tahu aja ya, ketika nanti kalian mau membuat sebuah produk baru untuk bisnis kalian ataupun untuk nanti pihak perusahaan yang di mana tempat kalian bekerja. Yang pertama sebenarnya kalau di Amerika ya, 2/3 dari patent application itu diterima gitu. Jadi sebenarnya banyak yang diterima. Tapi nggak semuanya itu valid sebenarnya. Kenapa? Karena yang meriksanya ini orang hukum ya. Orang hukum dan juga orang pemerintah yang punya keterbatasan dalam aspek teknikal. Dalam arti sebuah paten bisa aja diterima karena dia itu dinilai bermanfaat, dinilai punya kebaharuan, dan juga dinilai tadi ya non-obvious. Tapi ternyata paten tersebut kan belum tentu bisa berfungsi dengan benar karena dokumen paten itu tuh nggak benar-benar ada videonya, jadi benar-benar gambar, deskripsinya, dan juga klaim kebaharuannya di mana. Nah, bisa aja paten ini sebenarnya nggak bisa direalisasikan benar-benar jadi sebuah produk karena misalnya secara teknologi belum visible dan lain sebagainya. Nah, makanya saya bilang di sini paten yang sudah ada, yang bisa kalian cek nanti di database paten, itu nggak semuanya sebenarnya benar-benar purely bisa berfungsi, sudah bisa direalisasikan. Kadang ini tricky ya, tricky-nya adalah biasanya perusahaan-perusahaan kalau punya ide produk, ada perusahaan yang nakal begitu ya, dia akan mematenkan produknya sebelum dia bisa produksinya. Misalnya, dulu ketika kasus, balik lagi ke smartphone ya, karena ini yang saya banyak ketahui, ketika layar lipat smartphone itu belum ada yang bisa bikin, sebelum ada sekarang Samsung dengan seri Fold Edition dan lain sebagainya, itu udah ada yang mematenkan layar lipat smartphone. Dan itu perusahaan abal-abal, bukan Samsung, bukan iPhone, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, sebenarnya paten itu benar punya kebaharuan, berguna, dan juga non-obvious. Tapi ternyata setelah ditelusuri, perusahaannya juga belum bisa bikin. Nah, itu sebenarnya bisa kita challenge. Ya. Misalnya si Samsung nih, dia ngelihat ini, dia udah mulai ngembangin, dia melihat bahwa paten ini nggak masuk akal. Dia boleh challenge. Gitu ya. Dan akhirnya ketika benar si perusahaan ini nggak bisa membuktikan paten ini bisa dibuat, si Samsung boleh nge-challenge dia dan si Samsung boleh bikin yang sama persis patennya dengan teknologi yang sudah bisa dia kembangkan. Kurang lebih begitu ya terkait dengan legal issue. Si pemegang paten ini punya hak untuk mengeksklud semua orang, semua pihak untuk menggunakan
memakai atau bahkan menjual atau mengimport produk yang sejenis. Hak eksklusif ini bisa bersifat ofensif, bisa bersifat defensif. Ofensif dalam arti, kalau misalnya tadi kasus, anggaplah ceritanya Samsung yang punya hak paten untuk layar lipat yang tadi saya ceritakan ya. Nah, kalau misalnya Samsung melihat si Oppo misalnya lagi mulai membuat layar lipat mirip seperti Samsung, dia boleh secara ofensif menuntut pihak Oppo untuk ganti rugi atau membatalkan proses produksi atau proses pengembangan dari produk tersebut. Dan sebaliknya, ini juga bisa menjadi defensive rights. Nah, ketika misalnya ada yang menuntut si Samsung meniru produknya. Nah, kalau Samsung punya hak paten tersebut, dia boleh mendefense dong. Oh enggak, saya yang punya hak patennya. Defensive rights ini juga tricky ya di dunia hukum. Contohnya kasus smartphone, balik lagi, karena smartphone ini yang isu patennya ini banyak sekali bisa diketahui ya. iPhone sama Samsung ini dia sering banget saling nge-challenge mengenai desain smartphone. Tapi seringnya adalah tidak ada hak paten internasional yang bisa menguasai mereka. Dalam arti, kalau di Amerika, pasti iPhone yang menang. Kalau di Korea, pasti Samsung yang menang. Nah, itu juga yang jadi tricky ya, karena setiap negara itu punya database paten sendiri, di mana aturan hukumnya juga beda-beda. Jadi, di satu negara bisa menang, di negara lain bisa kalah, kurang lebih seperti itu ya, betapa peliknya sistem hukum di dunia ini terkait dengan hak paten tersebut. Selanjutnya beberapa isu, tadi secara legal, sekarang secara ownership. Nah, dalam kepemilikan paten ada dua istilah. Ada yang namanya inventor, ada yang namanya pemilik paten atau patent owner. Inventor adalah yang menciptakan si produknya. Patent owner adalah yang memiliki hak atas komersialisasi dari paten tersebut, tapi harus juga membayar biaya pemeliharaan paten. Jadi, ketika kita sudah punya paten, kita itu harus secara berkala bayar ke pemerintah biaya pemeliharaan patennya. Sekitar jutaan lah ya. Tapi kenyataannya di Indonesia ya beda-beda karena ya itulah harus ada bermain di situ. Jadi biayanya beda-beda. Nah, inventor ini yang benar-benar mengembangkan, menciptakan, melakukan proses pengembangan produknya. Inventor dan juga patent owner ini bisa orang yang berbeda, bisa pihak yang sama ataupun berbeda. Kalau kalian misalnya mengembangkan sebuah produk baru, produk motor baru misalnya untuk Astra Honda Motor misalnya, patent owner-nya biasanya adalah si Astra Honda Motornya. Kalian sebagai inventornya. Yang punya hak atas paten tersebut adalah pemilik paten. Tapi kalian sebagai inventor harusnya memiliki hak untuk mendapatkan royalti yang cukup dari perusahaan berdasarkan kesepakatan. Namun, kalau kalian adalah perorangan, kalian mau jual produknya langsung, kalian sebagai inventor sekaligus patent owner-nya juga bisa. Baik, itu tadi sedikit overview mengenai patents dan juga intellectual property berdasarkan Ulrich dan Eppinger. Dan tadi mostly aturan-aturannya itu berdasarkan apa yang berlaku di US dan sebagian besar memang juga cukup relevan untuk di Indonesia. Nanti kita akan bahas di bahasan yang ketiga. Sekarang adalah bagaimana melakukan persiapan untuk pengajuan paten. Secara umum, ada 7 steps di sini. Di mana yang pertama adalah kita memformulasikan strategi dan juga perencanaan. Termasuk timingnya kapan. Kadang, ketika proses pengembangannya produknya belum selesai, kita harus sudah ngajuin paten. Kenapa? Supaya nggak ditiru orang. Takutnya ada teman kita yang ngebocorin, kita kalah. Jadi biasanya ketika ada produk baru yang powerful banget nih, yang keren banget nih, kita harus cepat-cepat matenin karena siapa yang bakalan menang itu yang pertama kali daftar. Kalau misalnya sama-sama belum diterima ya patennya. Lalu yang kedua tipenya apa? Apakah utility patents, design patents, ataukah hak cipta atau copyright dan lain sebagainya. Tipenya ya, tipe intellectual property-nya apa. Lalu scope-nya mau seberapa besar? Ini juga agak tricky ya. Misalnya
paten sebuah smartphone. Smartphone itu patennya ada banyak sekali ya. Ada yang mematenkan smartphone secara keseluruhan, ada yang fokus ke komponen-komponennya aja. Nah, kita harus cukup tricky, harus cukup cerdas untuk melihat kira-kira kebaharuannya bisa dimasukin di mana. Patennya itu mau kita pecah-pecah atau kita masukin sebagai satu kesatuan produk. Lalu langkah kedua adalah kita melakukan penelitian pendahuluan, prior inventions, untuk melihat, nah itu terkait dengan nomor satu sebenarnya, untuk nyari sebenarnya kebaharuan kita tuh di mana, kita bisa masukin patennya itu pecah-pecah per komponen atau bisa sebagai satu kesatuan produk. Karena belum tentu kalau kita pecah per komponen bisa jadi sebuah paten, karena dia sudah ada sebenarnya. Kalau produk yang kita kembangkan udah hasil integrasi, maka kita harus mematenkan satu produk secara utuh supaya ada kebaharuannya di situ. Lalu kita membuat klaim. Klaim ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Klaim ini adalah pernyataan kebaharuan, di mana biasanya pemeriksa paten ini akan fokus ke klaim kita apa sebenarnya. Klaim yang menyatakan produk kita baru itu apa. Lalu yang keempat, kita membuat deskripsi dari invensi, termasuk manfaatnya, prosesnya, bagaimana cara kerja produk kita, dan lain sebagainya, untuk memperjelas klaim yang kita sudah buat. Lalu yang kelima, kalau diperlukan kita refine claims kita. Lalu yang keenam, kita buat dokumennya. Setiap negara beda-beda, jadi nanti kita akan bicara di poin yang ketiga di Indonesia seperti apa. Lalu yang ketujuh, seperti biasa, kita refleksikan hasil dan juga prosesnya. Apakah sudah baik atau belum? Apakah perlu kita iterasi atau tidak prosesnya? Jadi ini 7 tahapan yang perlu kita lakukan untuk melakukan preparasi pengusulan dokumen paten ke pemerintah. Berikut contoh dari hasil pengusulan paten ya, dari produk nih, kemasan atau gelas dari minuman. Dimana ini patennya sudah lama sekali, tahun 90-an. Pertama kali ada gelas yang dibuat dari sebuah styrofoam, kalau nggak salah ya. Styrofoam yang dilapisi oleh dus corrugated di sini. Dan itu sekarang ya udah dipakai di mana-mana ya. Meskipun sebenarnya ada orang yang matenin, tapi yang matenin ini belum tentu mau nge-challenge. Ya sebenarnya kalau kita pakai nih desainnya dia, tapi dia sebenarnya nggak nge-challenge kita, ya kita boleh aja sih ngejual. Meskipun satu saat kita perlu hati-hati, orang itu bisa nge-challenge kita kapanpun dan minta kerugian seberapa besar gitu atas semua yang sudah kita jual. Ini gambar-gambarnya ya, contohnya. Gambarnya itu sebenarnya kalau di paten nggak usah dikasih ukuran, karena kalau dikasih ukuran, nanti orang bikin paten yang sama dengan ukuran yang berbeda, itu sudah dilihat sebagai satu kebaharuan. Makanya biasanya kalau di paten, itu fokusnya ke bentuknya dan juga mekanismenya. Jadi nggak tulis ukurannya. Sampai ke profil dalamnya nih, profil di sini, geriginya seperti apa, lalu mekanisme konfigurasi produknya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini pernyataan klaimnya. Silakan nanti coba kalian baca-baca ya. Oke, itu tadi bahasan mengenai overview dari paten dan juga intellectual property secara umum. Di video yang kedua, saya akan lanjutkan mengenai sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sampai berjumpa di video yang kedua. Terima kasih.